boleh, silahkan aja baca Alkitab itu lebih bagus. Saya sebagai orang Kristen lebih senang kalau si Don Ditan ini banyak membaca, memperkaya ilmunya dengan membaca kitab suci Alkitab, dan itu lebih bagus. Tetapi lebih bagusnya lagi, jangan tafsirkan seenak jidatnya aja. Jangan tafsirkan seenak hatinya aja. Itu adalah trik jitu mereka untuk menarik mualaf-mualaf baru. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat video selengkap berikut ini. Dapat Bible yang 66 buku itu, yang disusun oleh LAI, yang 66 itu asalnya dari mana Pak? Kalau bukan dari Katolik? Semua rasul itu Kristen. Nah kok tiba-tiba Kristen itu asalnya dari Katolik, konsili? Aduh. Saya sengaja menampilkan video pendahuluan tadi. Itu adalah kedua mualaf yang selama ini teman-teman kalau nonton di channel mereka itu tidak pernah membahas tentang iman mereka, tidak pernah membahas tentang kitab suci mereka, tetapi yang selalu dibahas adalah kitab suci orang Kristen. Teman-teman pernah bertanya, kenapa? Karena memang faktor utama kitab suci Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukti sejarah dan manusia, sejarah kehidupan manusia, sejarah doktrin manusia bersumber dari sana. Jadi mereka ini mulai mencari persamaan kitab suci Alkitab dengan kitab suci mereka. Ya, dengan menjual ayat-ayat Alkitab yang paradoks, yang menurut mereka ini ayatnya tidak relevan dan ayat ini sudah dirubah, lain dan seterusnya. Dan inilah merupakan guru-guru palsu. Mereka adalah pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha untuk mencari pengikut. Karena apa? Pengikutnya sekarang tidak ada, teman-teman. Ya, pengikutnya sedikit sekali. Maka bagaimana caranya mereka dengan menjual ayat-ayat Alkitab di medsos? Ya, tentunya adalah ayat-ayat Alkitab yang paradoks, bersifat paradoks. Tetapi mereka tidak mengerti dan memahami konteks dari pasal tersebut. Mereka hanya mencopot ayat-ayat itu, tidak mengerti konteks, tidak mengerti latar belakang, tidak mengerti pembahasan seluruhnya, lalu kemudian mereka membahasnya. Seolah-olah mereka paham, mereka mengerti. Lihat aja seperti kedua mualaf ini. Ya, salah satunya seperti Don Ditan ini ya. Saya sebenarnya mau mengatakan bahwa boleh, silahkan aja baca Alkitab itu lebih bagus. Saya sebagai orang Kristen lebih senang kalau si Don Ditan ini banyak membaca, memperkaya ilmunya dengan membaca kitab suci Alkitab dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Baru. Itu lebih bagus. Tetapi lebih bagusnya lagi, jangan tafsirkan seenak jidatnya aja. Jangan tafsirkan seenak hatinya aja, seenak pemikirannya aja. Karena bukan Anda yang menulis kitab suci itu, sehingga Anda seolah-olah memang semua. Karena yang menulisnya itu sudah memberikan standar, ada tafsirannya, dan juga ada sejarahnya, ya. Jadi, mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu? Iya, itu sudah ada di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Baru. Bahwa penyesatan itu memang ada, tetapi celakalah mereka yang melakukan penyesatan itu. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, dan sasaran mereka, yang pertama teman-teman, sasaran mereka adalah bagi orang awam yang tidak paham dan mengerti tentang kitab suci. Membaca dan copot ayat dan tidak mengerti konteks, tidak mengerti perikop, tidak mengerti sejarah, maka merekalah yang akan menjadi pengikut-pengikut dia, pengikut-pengikut mereka ini. Ya, karena apa? Nanti akan dijadikan sama. Lalu kemudian satu mualaf, lalu kemudian memperkaya podcastnya dengan membeli Alkitab, sejarahnya, terjemahan Alkitab dari tahun ini ke tahun ini, seolah-olah dia paham benar. Padahal sesungguhnya itu adalah trik jitu mereka untuk menarik mualaf-mualaf baru.